Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kembali kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Salawat dan salam kita berikan buat tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali pembelajaran kita pada video kali ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, siswa kelas 8, kita lanjut materi kita pada video kali ini tentang terbentuknya kekuasaan kolonial di Indonesia. Pertama, bangsa Portugis. Ekspedisi pertama untuk mencari jalan langsung ke Indonesia dirintis oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Sementara bangsa-bangsa lain seperti Inggris, Perancis, dan Belanda baru mulai melakukan ekspedisi ke timur setelah bangsa Portugis dan Spanyol menemukan jalan ke Indonesia. Orang Portugis pertama mencari jalan ke Indonesia adalah Bartolomeus Dias pada tahun 1486. Pelayaran mereka sampai ke Tanjung Pengharapan, Afrika. Tapi peta perjalanannya jadi sesuatu yang sangat berharga bagi bangsa Portugis, yang kemudian dilanjutkan oleh pelaut lainnya. Pada tahun 1497, Vasco da Gama memimpin armada Portugis untuk berlayar dalam usaha mencari daerah penghasil rempah-rempah, yakni Indonesia, dan mereka berhasil melewati daerah Tanjung Pengharapan di Afrika Selatan dan sampai di Malinda, Afrika Timur. Di sana mereka bertemu dengan pedagang dari Arab dan India. Tetapi para pedagang tersebut tidak memberikan informasi tentang keberadaan Indonesia, sehingga Vasco da Gama berusaha mencari jalan dengan mengarungi perairan laut yang memiliki ombak besar di Afrika Timur dan menamakan daerah tersebut dengan Guadafui, berhati-hatilah. Berkat tekan dan semangat, akhirnya mereka sampai di Kalicut, India, dan tahun 1498, dan sejak itu perdagangan rempah-rempah tidak lagi melalui Laut Tengah dan kota Konstantinopel. Walaupun mereka telah sampai di India, tetapi keinginan untuk mencari Indonesia sebagai pusat rempah-rempah tetap menggebu, karena menurut informasi daerah penghasil rempah-rempah tersebut adalah Malaka, Malaysia sekarang, dan Maluku, Indonesia. Malaka saat itu adalah pusat perdagangan rempah-rempah, sedangkan sumbernya adalah Maluku. Bangsa Portugis berusaha menguasai Malaka dan Maluku.
dipimpin oleh Alfonso de Alburquerque pada tahun 1511. Mereka berhasil menguasai Malaka. Penguasaan tersebut menjadi titik awal dimulainya kolonialisme di Asia Tenggara oleh bangsa Eropa. Kemudian rombongan tersebut pergi ke Maluku dan diterima dengan baik oleh Raja Maluku, serta diizinkan mendirikan benteng di Ternate. Kemudian bangsa Spanyol. Christopher Columbus merupakan pelopor penjelajahan untuk mencari Hindia, yakni negeri yang tersembunyi di belakang India. Pelaut Spanyol ini berlayar ke arah barat dan sampai di Amerika Tengah dan menamakan pulau tempat pendaratannya dengan San Salvador. Penjelajahan selanjutnya dilakukan oleh Ferdinand Magellan tahun 1519. Mereka berangkat melalui Samudra Atlantik terus ke Samudra Pasifik dan sampai di Filipina tahun 1521. Pada saat itu sedang terjadi perang antar suku di Cebu, Filipina. Magellan terbunuh pada perang tersebut dan posisinya digantikan oleh Del Cano. Dalam perjalanan pulang mereka singgah di Tidore. Sejak saat itu terjalinlah kerjasama perdagangan antara Spanyol dan Tidore, serta mengizinkan Spanyol mendirikan benteng di Tidore. Dengan hadiran Spanyol di Tidore, maka Portugis merasa terancam. Jalur perdagangannya pada saat itu, kerajaan Ternate dan Tidore sedang bermusuhan. Portugis segera memanfaatkan permusuhan tersebut dengan mengajak Ternate untuk memerangi Tidore dan berhasil mengalahkannya, serta merebut benteng Spanyol di sana. Berkat peran serta Paus, pemimpin tertinggi agama Kristen di Vatikan Roma, Italia, maka diadakanlah perjanjian Saragossa yang isinya adalah daerah kekuasaan dan pelayaran Portugis adalah dari Brasilia ke timur sampai ke Halmahera, Maluku. Daerah kekuasaan Spanyol adalah mulai dari Meksiko terus sampai ke Filipina. Nah, itulah pembahasan kita pada video kali ini tentang terbentuknya kekuasaan kolonial di Indonesia, yaitu dua, bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Nah, pada video selanjutnya kita akan bahas tentang bangsa Inggris dan kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Nah, demikian pembahasan kita, dan tugas antum di rumah adalah buatlah resume mengenai terbentuknya kekuasaan kolonial di Indonesia. Yang pertama adalah kekuasaan Portugis dan kedua adalah kekuasaan Spanyol. Nah, buatlah resume dari kedua ini. Demikian untuk video kali ini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.